Jadi sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan ya, ketika sebagian sahabat datang ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, kadang datang kepada rombongan mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menanyakan tentang aktivitas dan kondisi Rasulullah di rumah, karena tidak ada yang mengetahui kecuali istri-istrinya. Sunnah-sunnah Rasulullah yang berada di rumah yang paling banyak mengetahuinya adalah istri Rasulullah. Maka mereka berbondong-bondong ya, kelompok-kelompok datang kepada Aisyah dan bertanya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Allahu Akbar. Jadi kalian jika ingin menanyakan sesuatu kepada mereka ini, istri-istri Nabi, maka bertanyalah di balik hijab. Istri Nabi yang sudah dijamin kesuciannya. Para sahabat Rasulullah yang sudah teruji ketakwaannya dan betul-betul penghormatan terhadap istri Rasulullah yang dianggap sebagai ibunya ya, dan bahkan lebih daripada ibu kandungnya. Ini juga masih tetap diajarkan adab ya, agar supaya ini menjadi pelajaran kepada orang-orang yang datang setelahnya, bahwasanya beginilah yang ideal, yang sebaiknya. Nah, oleh karena itu ya, kalau memungkinkan dan pelaksana kegiatan tersebut kita yang punya wewenang atau kita bisa menyampaikan, maka bisa saja sampaikan bahwasanya sebaiknya digunakan hijab atau apa namanya sitarah yang bisa menutup. Ya. Kalau tidak, maka di sinilah kita mengambil tempat-tempat yang tidak mudah tampak pada laki-laki. Misalnya pada tempat yang paling belakang atau di balik sesuatu yang bisa kita terjaga dan tersembunyi. Allah Ta'ala. Gitu. Atau mungkin juga sebagian mungkin bisa dibawa, terutama kalau yang menyampaikan itu perempuan ya, menyampaikan itu perempuan. Ya, karena Aisyah tadi para sahabat harus bertanya kepada Aisyah, maka mereka bertanya lewat hijab. Jadi ini mungkin informasi kepada yang lainnya. Harus kita akui mereka orang yang paling baik, orang yang paling suci hatinya, paling dalam ilmunya, istri Nabi dan para sahabat, tetapi juga dikondisikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ada ya pembatas di antara mereka. Kita lebih lembek, tidak ada bandingannya dibandingkan keimanan mereka, lebih gampang terkuasai oleh syaitan dan juga hawa nafsu. Maka kita pertama akui dulu, ini lebih bagus. Ya, jadi kalaupun bisa dikondisikan kayak begitu, maka tentu itu yang terbaik ya. Tapi bagaimana kalau ya orang belum paham, Ustaz? Karena kan Ustaz kan dipanggil juga ya, tapi belum ada hijab gitu. Apa gak saya ceramah gitu? Ya. Kita dalam ya, khususnya bagi para dai para mubalik, tetap melihat mana yang prioritas, mana yang prioritas untuk disampaikan. Karena misalnya orang-orang yang awam, orang yang baru, kemudian yang paling pertama mereka belum tahu sholat, mereka belum tahu bagaimana berwudu, dan mungkin saja non-muslim ya juga keyakinan-keyakinan yang mungkin berbau kesyirikan, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bentuk-bentuk kekufuran. Nah, kalau pertama kali langsung harus begini dan harus begitu, sementara ada yang lebih prioritas yang disampaikan. Nah, ini tentu kembali kepada tindakan bijak seorang dai. Ya. Jadi bukan cuma soal hijab saja, bahkan jangankan ikhtilat, bahkan wanita yang belum pakai hijab saja ya, tidak dihalangi dia untuk bagaimana bisa menerima menyampaikan ilmu.